Giliran ke sesama anggotanya ini lunak banget, giliran ke rakyat keras gitu ya. Positive people ini aduh lagi-lagi bikin geleng-geleng kepala gitu ya soal pemberitaan terkait dengan kepolisian gitu ya. Ada oknum polisi lagi gitu ya. Ini lagi rame gitu ya, di mana ketahuan pakai narkoba, anggota polisi ini malah justru dihukum sholat 5 waktu. Aduh, kok bisa ini kalau penggunanya, pemakainya dihukum seperti itu, anggota polisi gitu, gimana pengedar gitu ya? Bisa mungkin tambah sedekah gitu ya. Lalu gimana kalau gembong narkobanya gitu kan, kayak geleng-geleng kepala nggak sih gitu ya, sampai aduh gitu ya. Selalu capek dengar pemberitaan yang ada di negeri ini gitu. Langsung aja kita reaction pemberitaannya seperti apa. Kita lansir dari Republika Online dari laman Instagramnya. Ketahuan pakai narkoba, 6 polisi dihukum sholat 5 waktu gitu ya. Kita bacain caption pemberitaannya seperti apa. 6 anggota Polres Hulu Sungai Tengah HST jajaran Polda Kalimantan Selatan atau Kalsel ditemukan positif narkoba saat dilakukan pemeriksaan tes urin. Tes urin digencarkan usai ada Babim Katipnas Polsek Limpasu berinisial MI ditembak petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalsel saat hendak ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. 6 polisi yang positif narkoba tersebut kemudian dikenakan sanksi berupa tindak sosial pembinaan selama 14 hari. Sanksi itu dipantau langsung oleh pimpinan dan pengawasan Kapolres dan Wakapolres HST. Yang bersangkutan dikasih helm dan ransel untuk rutin melaksanakan apel pagi dan siang, dan olahraga kami paksakan 3 kali sehari. Pembinaan rohani wajib melaksanakan sholat 5 waktu di musola dengan pengawasan ketat, kata Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tambu Bolon di Barabe Kabupaten HST. Sangat ringan sekali gitu ya. Lalu bagaimana dengan pemakai-pemakai narkoba yang lain di luar sana gitu kan ya? Apakah sama gitu kan, atau seperti apa gitu? Kenapa seperti ini sih gitu, kayak aduh ya Allah gitu. Langsung aja kita bagaimana komentar dari netizen gitu, kayak biar netizen aja. Mungkin polisinya Kristen. Waduh gitu ya. Subhanallah, sholat kok hukuman, itu kewajiban kita sebagai seorang Islam. Nah bener, kenapa sholat jadi hukuman ya? Itu kan kewajiban gitu, kenapa jadi hukuman? Waduh, gak usah kaget, kayak baru tinggal di sini aja gitu ya. Itu netizen, waduh gak usah kaget. Teruntuk bapak-bapak yang memberikan kata ya hukuman sholat, maaf sekali ya Pak, sholat itu wajib hukumnya, bukan hukuman wajib. Tolong jangan diputar balik Pak. Ya walaupun memang keahlian bapak-bapak adalah memutar balikkan yang namanya hukuman itu ya di penjara 5 tahun atau lebih dan memberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dan dikuatkan dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, dikasih paham langsung sama netizen cerdas ini gitu ya, bahwa pemakaian narkoba itu ada undang-undangnya loh gitu kan ya, terkait hukumannya gitu, bukan cuma dihukum tadi apel, olahraga, terus harus wajib sholat gitu ya, gitu kan ya. Sholat itu ya udah wajib gitu kan ya, buat semuanya gitu, buat semua orang Islam gitu ya, orang Muslim seperti itu. Nah ini sebenarnya harus mengacu pada undang-undang, karena apalagi dia penegak hukum ya, aparat kepolisian, harusnya ya emang ditegakkan hukumnya gitu. Sholat mah kewajiban Pak, bukan hukuman gitu. Waduh, gue mau pakai ada yang komentar sampean, gue mau pakai narkoba biar rajin ibadah. Waduh ya, obrolan mereka, hayo lo disuruh sholat, hahaha, kasihan rasain, makanya jangan sampai ketahuan gitu. Ini maksudnya dia menggambarkan obrolan di tongkrongan ya mereka ya. Lucu banget sumpah gitu ya. Lah enak bener kalau orang lain ditangkap di penjara gitu. Semakin bukan jadi tujuan punya anak sekolah kepolisian gitu ya. Hukum bukannya emang wajib ya gitu. Hukuman yang ringan beda jauh sama masyarakat yang ketangkap narkoba. Sholat kok dijadikan hukuman gitu ya. Aneh ini gitu ya. Sholat itu kewajiban bukan hukuman. Contoh hukuman misalnya masuk neraka gitu. Waduh, pecat gitu. Menyala Polriku gitu, menyala, waduh, wak lucu lu gitu. Enak bener kalau sipil mah minimal kena 50-20 juta buat lepas gak diproses, terus kalau udah ketahuan kanit atau Kapolres makin tinggi gitu ya.
Sholat bukan hukuman, tapi kewajiban. Baru tahu kalau sholat itu hukuman. Sejak kapan sholat itu hukuman? Kenapa narasinya bukan dihukum malah disuruh sholat? Serius bertanya sama POV Republika Online. Headline kok nggak dipikirin gitu ya. Republika sudah bukan. Waduh, kok hukumannya 5 waktu sholat, bukan dipecat dari kepolisian. Sholat 5 waktu itu kewajiban, bukan hukuman. Kenapa sholat 5 waktu dianggap sebagai hukuman bagi mereka gitu kan ya. Sedang melawak gitu. Enak bener sebenarnya hukum punya polisi. Kalau yang nyabur rakyat jelata harus keluar 15 juta. Sholat itu kewajiban, bukan hukuman. Sesama polisi harus saling melindungi gitu ya. Ada yang komentar, kok bisa hukumnya sholat, efeknya nggak bagus loh. Hukuman itu identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk memberi efek jera. Masya Allah, sangat di luar otak gitu ya. Itu tadi Positive People, komentar-komentar dari netizen gitu kan ya terkait dengan hal tersebut. Terkait hukuman dari polisi yang menggunakan narkoba gitu kan ya. Di mana ini tadi di Kalimantan Selatan ya, di Kalsel gitu kan ya. Terus ya sebenarnya tadi kalau kita baca ulang tuh harus melaksanakan apel pagi siang, olahraga, terus ada pembinaan wajib rohani dan lain sebagainya, rohani yang dibina gitu kan ya. Nah, intinya banyak yang harus dilakukan oleh 6 polisi tersebut karena ketahuan menggunakan narkoba gitu, Positive People, dan harusnya menggunakan barang haram ini ya, karena ketahuan menggunakan barang haram ini. Terus ya tapi sayangnya kan harusnya kan ada pasal terkait penggunaan orang yang menggunakan narkoba seperti itu, menggunakan barang haram ini, ada pasal-pasal yang menjerat dia. Apalagi ini adalah anggota kepolisian, harusnya ya namanya penegak hukum harusnya ya, hukumannya lebih berat gitu kali ya, malah ini ya kayak gitu. Terus kan tadi kalau kita baca-baca komentar dari netizen gitu kan ya, kalau warga sipil yang menggunakan barang haram ini, waduh pasti beda banget ya hukumannya gitu. Nah, ini emang kadang agak gimana gitu. Gue bacanya ini Masya Allah gitu ya. Ya Allah, itu sabar banget ya kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa terus di kolom komentar gimana pendapat teman-teman, baiknya gimana. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya. Jauhi barang haram seperti contoh yang ada di pemberitaan ini ya.